Lalu kemudian yang kedelapan, apa yang didapat oleh orang yang sudah mendapatkan talqin dzikir? Kita telah memiliki alat pembersih kotoran hati, yaitu zikrullah. Itu. Inna likulli syai'in siqalah wa inna siqalatul qulub zikrullah. Di kitab Fadailul Syuhur halaman 54. Pengarang Aras Mutib Qadir Syekh Muhammad Abdul Wasif wa Masrur Al-Qadir Naqsyabani Mutib. Inna likulli syai'in siqalatan wa inna siqalatal qulubi zikrullah. Segala sesuatu itu ada alat untuk membersihkan. Apa saja itu? Kalau lantai, alat membersihkannya pendipel, disapu, apa saja. Baju kotor dicuci, ada alat pembersihnya. Ada besi kotor, tiangan, diamplas supaya bersih. Apa saja ada alat pembersihnya. Itu. Kalau ada alat pembersihnya pasti itu ada kotorannya. Kotorannya itu bisa dibersihkan harus dengan alat itu. Dan hati ini, setiap hati itu ada kotoran di situ. Ada dosa di situ. Dosa riya, dosa kibir, bohong, dosa ujub, dosa takabur, dosa namimah, dosa hasud, terus sifat-sifat al-madmumah, sifat-sifat yang jelek, yang tercela itu ada di dalam hati. Itu kotoran, itu sampah itu. Harus dibersihkan. Kalau nggak dibersihkan melekat di situ tambah besar, tambah kotor, tambah kotor, tambah kotor. Ibarat besi. Besi itu kalau karatan nggak dibersihkan bertambah berat dia, tambah habis itu besi, kena karat. Maka supaya besi itu bersih kembali diamplas, dihilangkan karatnya itu. Amplasnya itu apakah amplas gerinda, apakah amplas biasa, amplas gosok, itu tergantung kotoran besi, tiang besi yang ada di besi itu berat apa? Kalau berat ya digerinda. Kalau ringan-ringan saja ya diamplas. Nah, itu besi. Nah, nanti besi kalau sudah bersih, itu cat warna apa saja bisa nempel. Itu besi kalau sudah bersih dari karat, nggak ada karatnya, sudah kinclong, mengkilap lagi itu besi, dicat apa saja, warna apa saja, nempel cat itu. Tapi kalau ada karatnya, nggak nempel. Maka hati kalau kotor, dipetuk-petuk di telinganya, nggak bakal hidayah masuk. Sulit. Itu bagaikan besi. Jadi kita sudah punya alat pembersih hati kita. Ya kita hilaf lagi, segera ingat lagi. Sudah nggak ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala kan dosa. Ingat lagi terus. Pembersihnya itu adalah zikr. Ingat, zikrullah itu ingat kepada Allah. Eling. Zikrullah itu eling kepada Allah, ingat kepada Allah. Itu. Bukan hanya subhanallah, bukan hanya alhamdulillah, bukan Allah akbar, bukan la ilaha illallah. Ingat kepada Allah itu adalah zikrullah. Bahasa kitanya eling. Kebalikan daripada eling adalah bleling. Orang bleling itu ya identik dengan orang yang mabuk. Orang mabuk tuh eling apa enggak? Orang mabuk ingat enggak? Siapa saja yang mabuk minuman, mabuk apa tuh, dia ingatannya enggak ada. Jangan jadi seperti itu tuh. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala kaitannya dengan ini, la taqrabus sholata wa antum sukara. Janganlah kamu mendekati sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. Mendekati sholat, apalagi sholat mendekati saja nggak boleh. La taqrabus sholata wa antum sukara. Janganlah kamu mendekati sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. Orang mabuk itu bleling, tidak ingat, maka kita tidak boleh tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sholat itu.
Dalam sholat itu kita harus ingat kepada Allah. Enggak boleh kita dalam keadaan blading ketika sholat itu. Karena perintah sholat itu adalah untuk mengingat Allah. Itu kan perintah Allah, aqimis sholata lidzikri, tegakkan sholat untuk mengingatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tinggal introspeksi saja, digerayani, analisa, kita fakuri seperti apa ibadah kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah ibadah baru kulitnya saja? Oh, sarungnya bagus, bajunya bagus, topinya bagus, badannya bersih. Itu kulit itu. Hatinya bagaimana? Oh, sholatnya berjamaah, kulit itu. Oh, sholatnya jadi imam, kulit itu. Hatinya bagaimana? Maka kita ini ibadah apa saja, gerak apa saja, langkah apa saja harus 3 dimensi, yaitu raga, nyawa, dan rasa. 3 dimensi harus simultan. 3 ini, raga, nyawa, dan rasa harus simultan, harus jadi satu, tritunggal. 3 harus menjadi satu, nggak boleh pisah-pisah, nggak boleh parsial, harus jadi satu, simultan, menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat, kalau sholat raga, sholat nyawa, sholat rasa, harus 3-3. Ibadah apa saja yang lain harus raganya iya, nyawanya iya, rasanya iya. Inilah Islam, iman, dan ihsan. Islam, iman, dan ihsan. Kita ini sudah seperti itu. Kita ini melakukan ibadah sudah 3 dimensi. Ibadah raga, ibadah nyawa, ibadah rasa. Yang ini yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan raganya saja, bukan syariatnya saja, tetapi juga ini hatinya bagaimana, ruhnya bagaimana. Ini harus merasakan itu. Maka ibadah raga, ibadah nyawa, ibadah rasa. Maka pilar agama itu ada 3, Islam, iman, dan ihsan. Pilar agama itu ada 3, yaitu Islam, iman, dan ihsan. 3-3-nya ini harus jadi satu, terbang menuju Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu harus seperti burung. Burung itu suwiwinya ada 2, kanan dan kiri. Sayapnya ada 2, kanan dan kiri. Kalau sebelah saja nggak bisa, itu ngesot, itu nggak bisa terbang. Maka sayap itu harus ada 2, gitu. Sayap kanan dan sayap kiri untuk terbang menuju Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu syariat iya, juga harus ditunjang dengan sayap yang satunya lagi, itu tore. Ibadah syariat dan ibadah thariqah menuju Allah Subhanahu wa taala, terbang usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kalau sayapnya ada 2, tapi kalau sayapnya 1 ngesot, enggak sampai-sampai. Demikian, semoga berkah semuanya, segalanya selamanya. Dibawakan pengarsa pas pada sebagai guru mursyid kita Bapak Matihi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal